Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya kita melakukan convert data SBP, Sub-Bottom Profiler, hingga data itu dapat diolah menggunakan software SonarWiz. Dalam hal ini, SonarWiz yang bisa digunakan dari versi terdahulu yaitu versi 5 hingga versi terkini, versi 7.8. Bagi teman-teman yang baru melihat video ini adalah channel Hydrographic Surveyor, di mana channel ini membahas tentang kegiatan survei dan pemetaan di laut. Silakan teman-teman yang belum subscribe dapat di-subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke, mari kita mulai. Sebagai pembuka, saya akan menjelaskan sedikit tentang survei Sub-Bottom Profiler, atau di mana pada kegiatan ini kita ingin mengetahui seberapa tebal lapisan di bawah subseabed. Kegiatan ini biasanya digunakan pada kegiatan survei migas, penggelaran pipa, dan kabel. Berikut adalah metode pengukuran yang biasa digunakan. Ada pinger, chirper, kemudian sparker, dan boomer. Metode ini digunakan berdasarkan atau perbedaan frekuensi yang digunakan. Semakin besar frekuensi yang digunakan, maka penetrasi akustik ke lapisan subseabed itu tidak begitu dalam. Dan sebaliknya, jika semakin kecil frekuensi yang digunakan, maka penetrasi yang dapat dijangkau itu semakin dalam, khususnya di lapisan bawah subseabed. Di sini ada keterangan spesifikasinya. Jika kita survei menggunakan pinger, itu frekuensi yang digunakan itu 2 sampai 12 kHz. Ini secara umum spesifikasi alat yang di pasaran itu seperti ini. Kemudian ini rata-rata peralatan yang digunakan. Ada Inomar, ada Estek, ada Teleden, dan lain sebagainya. Kemudian ini salah satu tampilannya. Saya cuplik dari akuisisi data Inomar menggunakan software Seswin. Tampilannya seperti ini. Pada prinsipnya, survei Sub-Bottom Profiler itu memanfaatkan adanya impedansi akustik di setiap lapisan layer yang berbeda. Jadi kalau di dasar subseabed itu tidak ada lapisan yang berbeda, maka layer ini tidak akan didapatkan, atau impedansi akustik ini tidak akan didapatkan, sehingga lapisan di dasar perairan itu semuanya akan blank atau mulus-mulus saja, tidak akan ada lapisan-lapisan seperti ini. Namun karena material atau substrat yang ada di dasar subseabed itu berbeda-beda dan kecenderungan lapisan di dasar laut itu seragam per lapisannya, per substratnya. Kalau saya ibaratkan itu seperti kita melihat kue lapis legit, itu kalau jajarannya coklat-coklat, semuanya satu baris itu. Dan kalau lapisan berikutnya itu coklat terang, semuanya seperti itu. Nah, lapisan di dasar perairan juga seperti itu. Yang membedakan pada sisi terluar pada setiap lapisan itu, dia memiliki substrat yang agak lebih keras dibandingkan kandungan atau substrat yang di bawahnya atau setelahnya. Rumus impedansi akustik itu kurang lebih seperti ini. Z sama dengan Rho dikali C, di mana Z-nya itu impedansi akustik, Rho-nya itu density, objek atau seabed yang kita lalui, dan C itu adalah sound velocity. Kemudian pada pelaksanaannya, setelah kita melakukan akuisisi data di lapangan, data itu tidak bisa serta-merta kita lakukan pengolahan atau kita buka menggunakan software processing data. Jadi dia harus ada mekanisme yang kita sebut convert data itu sesuai atau kita rubah sesuai atau menyesuaikan ekstensi yang dibutuhkan pada software yang kita gunakan. Nah, pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana kita apabila software akuisisi data yang kita gunakan itu adalah Seswin, alatnya Inomar, dan post-processingnya nanti menggunakan software SonarWiz. Oke, mari kita mulai. Ini adalah salah satu contoh raw data yang dihasilkan oleh software Seswin menggunakan peralatan SBP Inomar. Dia ekstensinya berbentuk .ses seperti ini. Sementara pada software SonarWiz, dia membutuhkan SES3 ekstensinya. Maka terlebih dahulu harus kita lakukan convert. Ini adalah aplikasi yang akan saya share ke teman-teman. Silakan dapat diunduh secara gratis. Kita buka. Di sini ada keterangan SES Convert 64. Ini
berdasarkan komputer kalian masing-masing. Jika bitnya 32, silakan gunakan 32 dan 646. Kebetulan laptop saya ini adalah 64 bit. Setelah itu, setelah terbuka, maka kita arahkan ke lokasi data yang kita taruh. Kita klik, kemudian ini kita rubah ke sestri, kemudian step forward, setelah itu start. Jika selesai, klik finish. Nah, ini udah selesai sebentar kan? Kemudian saya buka software SonarWiz, klik SBP, kemudian import. Dan ini adalah datanya, pastikan zonanya sudah sesuai dengan zona di mana kita melakukan akuisisi data. Kemudian tinggal kita open dan keluar. Oh ya, bagi teman-teman, jika pada proses import tadi kalian tidak bisa atau datanya mengalami gagal import, pastikan kita klik file tipe specification option, kemudian klik inomar ses, dan yang C1 ini kalian rubah ke longitude. Biasanya kalau pertama buka kita ini ada tulisannya not use seperti ini ya, tinggal kalian buka aja longitude, latitude, kemudian oke. Nanti pasti akan terbuka. Setelah itu tinggal kita klik. Nah, ini adalah bentukan data SBP yang belum diproses, belum diolah. Kita rubah dulu biar dia bisa ditampilkan dengan baik gitu, karena tampilan yang baik itu akan mempermudah kita untuk melakukan interpretasi data. Oke, seperti ini. Nah, ini belum diolah ya. Jadi data SBP itu biasanya begitu kita dapat, itu belum diolah seperti ini. Jadi kalau yang teman-teman lihat, oh masih kosongan seperti ini, berarti data itu belum diolah. Tinggal klik gain, kemudian saya load settingan saya sendiri. Play, boom. Dan ini hasilnya. Keren banget. Atau mungkin kalau ini kurang ketara, kita rubah saja kalau gitu. Tampilannya jadi yang ini. Oke, sip, keren sekali. Nah, setelah itu, ini juga belum sepenuhnya. Tinggal kita klik tracking all track. Sip. Nah, seperti ini. Kalau ada yang seperti ini kita harus remove. Kemudian kita insert. Kita hapus. Kita tracking lagi. Sip. Nah, ini noise-nya ini harus dihapus. Atau harus kita... Oke, sip. Dah, mulus. Nah, dari sini kita bisa membaca lapisan subseabed yang ada pada area survei. Nah, lihat ini. Sudah terbaca kan? Lapisan 1, 2, dan lain sebagainya. Ini bukan mirror ya. Kalau mirror tidak seperti ini. Ini benar-benar lapisan. Nah, biasanya kalau lapisan yang paling bawah-bawah ini kelihatan dia mirror. Oke, sekian sharing pada video kali ini dari saya. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke video berikutnya.